Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ardianti. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi psikologi olahraga bab 3 dengan judul latihan keterampilan psikologis. Pada subbab pertama mengenai metode dan keterampilan psikologis. Analisis diferensiasi, istilah metode bisa disamakan dengan teknik atau strategi yang digunakan untuk melatih keterampilan psikologis. Ada beberapa contoh metode psikologis yang biasa digunakan dalam pelatihan olahraga, yaitu ada penetapan tujuan visualisasi, lalu meditasi, self-talk, dan juga hipnotis. Lalu, adapun keterampilan psikologis yang berkenaan dengan karakteristik bawaan sekaligus dapat dikembangkan memungkinkan atlet akan berhasil mencapai prestasi olahraga. Contohnya antara lain motivasi, kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada MST dan PST dia kursus makna. MST ini singkatan dari Mental Skill Training yang menekankan pada upaya atau usaha untuk meningkatkan aspek psikologis dari gerakan fisik. MST ini dirancang agar mengetahui kehidupan mental yang memungkinkan meningkatkan kendali atlet dalam mengorganisasikan gerakan secara efektif. Dan PST ini singkatan dari psikologis skill training, dikembangkan sebagai sebuah pondasi ilmiah untuk mengembangkan keterampilan psikologis. PST sebagai sebuah program latihan yang membantu atlet dan pelatih untuk mengembangkan keterampilan. Nah, selanjutnya ada urgensi dan efektivitas PST kajian problematik dan empirik. Yang pertama ada rendahnya pengetahuan dan pemahaman. Nah, pada poin pertama ini ada dua cara yang bisa dilakukan agar psikologis skill training ini lebih dikenal oleh para atlet dan juga pelatih. Yang pertama itu mengembangkan lebih banyak sumber-sumber latihan keterampilan psikologis, terutama melalui media audiovisual. Nah, yang kedua juga mengikutsertakan pelatih-pelatih dalam program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan psikologisnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada kesalahpahaman tentang keterampilan psikologis. Nah, pada poin ini, padahal seperti halnya keterampilan fisik, keterampilan psikologis dapat diajarkan dan dikembangkan tergantung kepada pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Nah, contohnya, sebagus apapun potensi keterampilan fisik dan psikologis yang dimiliki oleh contohnya Taufik Hidayat, tetap saja gitu, dia harus berlatih dengan keras untuk mengembangkan potensi tersebut. Lalu poin yang ketiga itu ada terbatasnya waktu yang tersedia untuk melatih keterampilan psikologis. Nah, pada poin ini efektivitas psychological skill training, proses psikologi skill training juga memberikan pengaruh positif. Pengaruh PST ini terbukti dapat meningkatkan penguasaan keterampilan atlet pemula olahraga selam, juga membantu mengurangi kecemasan, memperbaiki pengendalian perhatian, dan juga selain itu meningkatkan afirmasi diri. Selanjutnya ada psikologi skill training dan self-regulation learning. Yang pertama ada pengertian dan urgensi. Saya mengambil menurut Gold and Weinberg tahun 2019 mengungkapkan bahwa sasaran akhir dari psikologi skill training adalah self-regulation learning atau SRL. Lalu menurut Zimmerman terdapat 3, yakni aspek diri, perilaku, dan juga lingkungan. Nah, self-regulation learning ini merupakan suatu kegiatan belajar atau berlatih yang melibatkan aspek metakognisi, motivasi, dan juga perilaku. Keterlibatan aspek metakognisi ini terjadi dalam bentuk pembuatan
perencanaan tujuan dan strategi kegiatan belajar, pemantauan kegiatan belajar, dan evaluasi terhadap kegiatan belajar yang telah dilaksanakan. Baik, yang terakhir ada pengukuran. Yang pertama ada Psychological Skill Inventory for Sport 5, adalah instrumen edisi yang kelima yang terdiri atas 45 item dan mengukur 6 jenis keterampilan psikologi, yaitu keterampilan konsentrasi, kepercayaan diri, persiapan mental, motivasi, orientasi tim, dan pengendalian kecemasan. Yang selanjutnya ada Athletic Coping Skill Inventory 28 untuk mengukur keterampilan coping, penampilan puncak dalam kondisi tertekan. Dan selanjutnya ada Test of Performance Strategis atau bisa disingkat dengan TOPS, terdiri dari 64 item yang mengukur kombinasi antara metode dengan keterampilan psikologis dalam dua situasi strategis, yaitu situasi pertandingan dan situasi latihan. Dan menurut Weinberg and Gold tahun 2019 menyebutkan bahwa 3 tahapan dalam program psikologi skill training, yaitu tahap pendidikan, penguasaan, dan juga latihan. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 3 psikologi olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.